Mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan COVID yang sudah merebak kian merajalela, mana kita harus juga mengetahui standarisasi kelengkapan dan alat pengaman bagi tenaga kesehatan, dan tentunya nanti akan dilangsungkan dengan ruang isolasi COVID itu gimana sih? Nah, WHO sudah mendeklarasikan bahwa coronavirus disease itu menjadi pandemi, sehingga kemudian disingkat lagi menjadi COVID-19. Kita sudah tahu semua bahwa gimana sih pandemi itu. Langsung saja kita lanjutkan. Untuk COVID sendiri adalah penularannya droplet nuklei yang kita ketahui sampai saat ini. Dimana kalau droplet nuklei itu bisa sampai jauh apabila dibersihkan. Kalau hanya berbicara sendiri saja tanpa ada lonjakan atau tekanan yang lebih jauh, hanya sekitar 1 meter saja. Oleh karena itu, untuk distance sosial ini penting sekali dilakukan seperti gambar yang ada di sini. Prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dari Kemenkes nomor 3 kita lingkari, kita buat lebih detail lagi, di mana alat pelindung diri sangat penting. Kenapa? Seperti disampaikan tadi oleh moderator, sekarang sudah ada petugas kesehatan yang terkena. Kenapa sampai bisa seperti itu? Bisa karena kurangnya kepatuhan dalam penggunaan APD dan tata laksana yang lainnya. Program peningkatan kualitas pencegahan, di mana BPI membuat program, harus ada surveillance HIS, harus ada pendidikan dan pelatihan BPI sendiri. Oleh karena itu, Rumah Sakit Dr. Sutomo maupun rumah sakit yang lain sekarang sudah getol-getolnya mengadakan sosialisasi edukasi tentang COVID-19 ini. Tujuan programnya jelas meningkatkan mutu layanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang lebih penting lagi adalah melindungi tenaga kesehatan, di mana sebagai pintu gerbang dan garda depan dan masyarakat dari penularan penyakit menular emerging dan re-emerging tentunya. Penguatan standarisasi pelayanan rumah sakit dalam hal ini, seperti saya buat kotak merah ini, sumber daya manusia itu lebih penting. Tapi harus ditunjukkan dengan alat kesehatan tentunya. Kita lihat sama-sama nanti bagaimana alat kesehatan. Nah ini, tenaga kesehatan rujukan PE, dokter, spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, harus terlatih di BPI dan penggunaan APD. Perawat juga seperti itu, harus terlatih. Tenaga-tenaga kesehatan yang lain, bukan hanya analis, bukan hanya radiologis, termasuk cleaning service, harus dilatih untuk bisa mengatasi penyebaran dari virus ini. Prevention, terutama pada spesifik protection-nya dalam konteks yang akan kita bicarakan berikutnya. Nah, seperti hal ini. Alat pelindung diri yang harus kita laksanakan pada awal-awalnya harus lengkap mulai dari atas sampai bawah. Hair cap, masker, goggle, baju yang kedap, air, sampai sepatu. Untuk beberapa waktu yang belakangan ini, WHO maupun CDC sudah mengeluarkan solusi, kalau sudah di layanan kesehatan, apabila yang berisiko mengeluarkan aerosol harus pakai N95. Tetapi tindakan-tindakan yang tidak mengeluarkan aerosol, petugas kesehatan cukup menggunakan masker biasa. Komponen APD yang dipersiapkan di rumah sakit dan harus disiapkan awal-awal seperti ini, harus ada baju kerja. Kalau dulu kita sebut baju operasi. Baju di ICU kan seperti baju operasi. Sama baju kerja. Kemudian gaun. Sekarang harus dibuat coverall sampai ada penutup kepalanya. Kalau sudah ada coverall penutup kepala, tidak perlu lagi hair cap. Sepatu boot, sarung kaki. Nah, sekarang sudah ada kebijakan kalau sudah punya sarung kaki, cukup pakai sepatu yang menutup depan. Sepatu boot boleh. Topi bedah atau tutup kepala, masker bedah, masker N95 seperti saya katakan tadi, kalau tindakan
yang berakibat mengeluarkan aerosol harus pakai ini. Contohnya intubasi, sectioning, atau petugas laboratorium saat mengambil dahak, kemungkinan kena batuknya juga ada. Sarung tangan panjang, sarung tangan biasa, goggle, kacamata pelindung, dan atau face shield. Ini semua harus dipersiapkan yang ada di ward pelayanan. Tentunya nanti kalau sudah banyak sekali kasusnya yang lebih datang, maka ini dipilah-pilah lagi seperti saya katakan tadi. Contohnya masker N95 tidak perlu dipakai terus-menerus. Kalau beresiko tindakan, misalkan pasien tadi harus dipasang ventilator, harus pakai seperti itu. Ini harus ditata oleh kerjasama dengan farmasi. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPI. Peralatan penanganan penyakit infeksi emerging tidak bisa dilakukan hanya satu orang atau satu instansi saja. Bekerjasama untuk secara keseluruhan. Contoh konkretnya, tidak boleh petugas kesehatan yang keluar masuk pakai APD lengkap sebentar-sebentar masuk. Jugruk nanti rumah sakitnya. Nah, kebutuhan APD ini hanya saya batasi hanya tenaga medis, perawat, nakes lain, petugas kebersihan. Itu 10 set per hari. Itu kalau pakai satu. Padahal kegiatan pelayanan kesehatan bukan hanya satu kali saja. Ini bisa dibayangkan kalau satu shift itu 10 seperti pada set slide berikut ini. Shift pagi dokter DPJP 1, dokter asisten 1, perawat 1, petugas lab 1, petugas radiologi 1, cleaning service 1, itu shift pagi. Shift sore 2, shift malam 2, total 10. Kalau pagi misalkan perawatnya mau nyuntik, mau ngasih sonde, terus mau ngasih infus, berapa kali dia ke pasien? Mungkin lebih dari 10. Bisa dikalkulasikan kalau sehari butuh misalkan 15. 1 minggu, 1 bulan, kalkulasi sendiri. Oleh karena itu harus kerjasama dengan semua pihak. Bukan hanya PPI saja. PPI monitoring, kalau ini sudah siap monitoring. Oh, kekurangannya di mana? Farmasi nanti menginformasikan di mana saat setiap hari dilakukan morning report dan oleh tim PNDR dilakukan kerjasama. Tindakan mencucikan udara untuk proses penghasilan seperti ini harus menggunakan masker N95. Pastikan penggunaannya benar. Gunakan pelindung mata wajah, gaun sarung tangan bersih. Jika gaun tidak waterproof, gunakan apron. Nanti sesi kedua nanti kita akan peragakan untuk bagaimana sih pemasangan N95 yang benar. Harus ada fit testnya. Ini kondisinya. Untuk sarung tangannya, cukup sarung tangan yang dipakai Opjin, bukan sarung tangan tebal seperti ini. Akan kesulitan melakukan tindakan. Ini sudah kita lakukan dan banyak sekali komplain dari teman-teman sendiri yang melaksanakan. Contohnya perawat saat memasang infus kesulitan menggunakan sarung tangan yang tebal seperti ini. Akhirnya dibuat sarung tangan yang sekali pakai panjangnya sampai siku, yang biasa dipakai oleh nolong persalinan. Sarana ruang rawat isolasi emerging. Dari APD yang sudah kita selesaikan kita dengan bersama tadi, kita beralih ke ruangan isolasinya bagaimana. Bisa kita bagi menjadi 3 zona. Zona paparan primer, di mana udara masuk open sirkulasi, udara keluar vakum, air sirkulasi dengan burning, modular minimal. Ini pada daerah pasiennya. Untuk zona yang kedua, di daerah kamar mandi WC perawat, ini di daerah yang no station. Udara masuk open sirkulasi, udara keluar melalui vakum luminar, ruang bersih dalam anterum, pengkondisian udara, pengkondisian udara keluar, dan modular minimal 3 kali 2,5 meter kubik. Yang ketiga, zona paparan tersier, paparan rendah, di mana air sirkulasinya di antar koridor. Pengkondisian udara masuk AC, pengkondisian udara keluar dengan sistem exhaust, modular minimal lebar. Artinya apa? Di sini juga harus bekerja sama dengan sektor IPS. Apabila terjadi gangguan di area ini, maka
orang-orang atau teman-teman IPS kita sudah tahu kondisinya. Sehingga setiap pagi kita akan bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini bisa dilihat sendiri aja alur-alurnya, harapannya arah dari angin itu mulai dari masuknya dari kaki, keluarnya ke kepala. Dari atas keluar di kepala. Nih. Contoh yang kedua, ini dengan HEPA unit. Ini untuk isolasi yang N. Ada tingkatan-tingkatan isolasi mulai dari S, P, N, dan Q. Kalau ini untuk isolasi COVID ini cukup dengan N. Bisa dengan anterum saja. Asalkan tekanan positif, tekanan negatifnya saling bisa menyedot. Ini gambarnya tekanan N. Di mana koridor sini lebih rendah dari yang ada di dalam. Sehingga udara tertarik ke dalam. Awal tertarik ke dalam ruang perawatan, tertarik ke toilet. Di antrum sendiri ada 15 Pascal. Jadi kalau dibuat di koridor ini bisa 10 Pascal atau 0 Pascal. Masuk di antrum 15 Pascal, semakin ke dalam semakin tinggi, min 30 Pascal, sehingga aliran udaranya semakin tertarik ke dalam. Dan diupayakan di sini juga ada alarm. Misalkan kalau aliran udaranya terbalik, maka petugas kesehatan sudah tahu ini terganggu alirannya, sehingga tidak terjadi kontaminasi keluar lagi. Ini gambar yang lebih jelas, di mana aliran udaranya dialihkan oleh alat yang masuk ke dalam ruangan, mulai dari kaki menuju ke kepala. Di antrumnya sendiri ada, dan keluar di ducting keluar. Harapannya ducting keluar itu saat di luar tidak dengan lingkungan yang banyak lalu lalang manusianya. Misalkan lapangannya luas itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada lalu lalang harus di ducting lebih tinggi lagi. Exhaust yang keluar dari ruangan kemudian dialirkan lewat pipa naik ke atas sampai tidak terkena manusia. Harapannya seperti itu sehingga tidak mengkontaminasi. Harapannya COVID ini akan terkena sinar matahari, matinya. Dijaga suhu dan kelembapannya berapa, aliran udaranya berapa ACH, tekanan udaranya berapa Pascal, ventilasi udara berapa ACH, sampai kontaminasi partikel dan mikroba berapa. Ini contoh-contoh ruang perawatan. Nah, ini perawatan. Apabila semakin parah, maka sudah disiapkan alat ventilator. Insya Allah Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah mempunyai minimal 2. Dan kedepannya lagi oleh Ibu Gubernur harus ditambah 8 lagi menjadi 11. Saya tadi pagi juga sudah diminta survei bersama dengan Ketua PPI untuk meninjau isolasi yang dibangun oleh Rumah Sakit Jiwa Menur, mana mereka akan juga menerima PDP. Tentunya yang kedua, bukan yang sampai terjadi kegagalan nafas. Kalau ada kegagalan nafas, pasti akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini kalau ada ventilator, ada tekanan negatif, harus ada HEPA filternya seperti ini. Panel-panel khususnya ada seperti ini. Nah ini, sampai bisa mengakibatkan positif, negatif masuk ke dalam. Di samping itu, tolong juga dipikirkan tenaga-tenaga kesehatan yang di sana butuh tempat untuk menyimpan APD, loker untuk menyimpan barang-barangnya. Karena apa? Saat masuk ke ruang perawatan, mereka tidak menggunakan baju seragam seperti ini, tapi harus menggunakan baju kerja. Jadi keluar dari ruang tekanan negatif, pakai seragam kerja biasa. Kewaspadaan tambahan yang selama ini seringkali dilupakan, yang membuat perpindahan atau transmisi kuman lebih banyak adalah ini loh. Tangan-tangan itu seringkali menyentuh muka kita tanpa kita sadari, tanpa kita melakukan cuci tangan. Oleh karena itu, yang pertama, hindari menyentuh mata, hidung, mulut saat tangan terkontaminasi. Kontaminasinya belum tentu kontaminasi yang tinggi, kelihatan kotor, tidak.
virus tidak bisa kita lihat. Yang kedua, hindari membawa pasien keluar dari ruangan kecuali itu diperlukan. Dan apabila pasiennya keluar, harus diberi masker. Gunakan peralatan portable untuk diagnostik, diupayakan foto X, sinar X, datang ke tempat perawatan. Batasi jumlah tenaga kesehatan. Oleh karena itu sekarang rumah sakit banyak yang tidak membolehkan keluarganya membesuk. Rumah sakit Dr. Sutomo salah satunya sekarang membatasi besuk hanya 1 kali, hanya di siang hari, sore sudah tidak ada. RSUA saya yakin sudah tidak boleh lagi ada pembesukan. Mencatat semua orang yang masih kurang pasien, itu penting. Dan terakhir, salam negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap kita jaga, jangan sampai lebih turun lagi. Yang dari saya kembali lagi ke moderator. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.